Shalom, selamat malam Bapak Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak yang diberkati Tuhan. Patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas perkenan Tuhan sehingga kita telah masuk dalam tahun pelayanan kesehatian dan juga kita berada dalam bulan bina keluarga. Yang mana sebagai orang percaya kita harus membangun mesbah penyembahan keluarga GKI. Kita akan membaca firman Allah yang tersedia dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-30. Namun sebelum kita membaca firman Allah, hendaklah kita berdoa, memohon terang Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa kami di sorga, saat ini kami akan membaca firman-Mu yang kudus dan mulia. Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman yang akan kami baca di malam hari ini. Agar di saat kami membaca, Tuhan memberikan Roh-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami memahami akan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman di malam hari ini dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Kita akan membaca di dalam firman Tuhan kitab Imamat pasal 25 ayatnya yang ke-29 dan ayatnya yang ke-30 dengan perikop penebusan rumah. Apabila seorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun. Mulai dari hari penjualannya, hak penebus berlaku hanya 1 tahun. Tetapi, jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel, rumah itu tidaklah bebas. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Firman Tuhan dengan perikop penebusan rumah. Bapak Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak yang diberkati Tuhan, seperti penebusan yang berlaku bagi tanah, begitu juga penebusan yang berlaku bagi rumah tempat tinggal. Jika seseorang menjual rumah di kota, ia memiliki hak tebusan selama 1 tahun sejak penjualan itu. Jika tidak ditebus dalam waktu 1 tahun, rumah tersebut menjadi milik permanen si pembeli. Bahkan pada tahun Yobel, sebab itu salah satu peraturan mengatur bagian ini agar orang Israel memahami dan mengerti apa yang harus mereka lakukan hingga tahun Yobel tersebut. Persekutuan yang diberkati, belajar dari bagian ini, terutama di bulan bina keluarga, hendak mengajarkan kita bahwa memang segala hal yang kita miliki tidak selamanya kekal menjadi milik kita. Tuhan hanya titipkan semuanya itu untuk kita atur dan mengolah seperti yang diinginkan Tuhan bagi kita. Yang pada akhirnya kita diminta pertanggungjawaban untuk apa yang kita atur dan olah dalam dunia yang diberikan Tuhan bagi kita, seperti rumah yang ditebus yang pada akhirnya pada tahun Yobel dikembalikan. Keluarga yang diberkati Tuhan, rumah jika tidak ditebus dalam jangka waktu 1 tahun penuh, baik oleh penjual atau siapa saja yang memiliki hubungan dekat dengannya, maka firman Tuhan berkata, rumah yang ada di kota yang memiliki tembok akan menjadi miliknya untuk selamanya, sepanjang generasinya. Setelah 12 bulan berlalu, rumah itu tidak dapat ditebus oleh siapapun, tetapi harus dimiliki oleh pembeli dan ahli warisnya selamanya. Itu berarti kesempatan untuk memiliki dari si pembeli adalah mutlak karena tidak ditebus
menurut hukum pada akhirnya rumah itu tidak bebas. Itu berarti kepemilikan untuk mereka yang mempunyai rumah adalah tergantung dari si pembeli, karena rumah itu tidak bebas tetapi menjadi milik si pembeli. Dari bagian ini kita belajar bahwa semua yang diinginkan tergantung kepada siapa yang menebus, sehingga menjadi perenungan bahwa karena penebusan yang dilakukan oleh Yesus membuat kita menjadi miliknya. Karena karya penebusan yang dikerjakan oleh Yesus bersifat abadi, maka tiada yang dapat membeli ketika sebagai ganti dari karya penebusan Allah bagi kita. Sehingga kita perlu bersyukur bahwa kita sebagai umat yang ditebus oleh darah anak domba Allah, terutama dalam menjalani bulan bina keluarga ini. Demikian renungan firman Allah yang disampaikan pada saat ini dalam bulan bina keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, kasih setiamu, penyertaanmu di dalam menyampaikan renungan di malam hari ini. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang selalu melakukan firman di dalam kehidupan, sehingga kehidupan kami selalu diberkati dan kami juga menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Tuhan ajar kami sehingga kami selalu membawa keluarga kami menjadi keluarga yang selalu hidup takut akan Engkau Tuhan, sehingga di dalam bulan bina keluarga ini kami menjadi orang-orang yang selalu setia datang kepada Tuhan. Ajar kami untuk selalu melakukan yang terbaik bagi keluarga kami dan juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan harapan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam, Tuhan memberkati kita.